Halo teman-teman sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini, saya Indon Bernadetta Simanunlang beserta rekan saya Teguh Febi Andika dan Yanes Christian Sinabutar akan menjelaskan materi tentang penyalahgunaan narkotika. Yang pertama yaitu dasar hukum narkotika. Dari berbagai sumber yang saya cari, saya mendapatkan 5 dasar hukum narkotika. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua, Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Contoh kasus penyalahgunaan narkotika umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat dialami oleh penderita gangguan mental, misalnya gangguan bipolar atau skizofrenia. Seorang yang menderita gangguan mental dapat lebih mudah menyalahgunakan narkotika yang awalnya bertujuan untuk meredakan gejala yang dirasa. Contohnya penyalahgunaan narkotika terjadi di berbagai kalangan, bukan hanya pada masyarakat biasa, melainkan juga terjadi pada kalangan artis, bahkan aparatur pemerintahan. Contoh kasusnya di kalangan artis Raffi Ahmad, Lucinta Luna, Bilencius, dan lain-lain. Di kalangan aparatur pemerintahan ada Indra Jepiliang, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, La Usman, Kepala DPRD Buton Selatan, Baharudin Mamasta, Kabiro Agama Sekretariat Negara, Ahmad Wazir Nofria Mawardi, Bupati Organlir, F. Kadin Perindustrian dan Perdagangan Aceh Utara, Ibrahim Hasan, DPRD Langkat dari Partai Nasdem. Dampak kasus penyalahgunaan narkotika di berbagai bidang. Segala bentuk penyalahgunaan narkotika akan membawa dampak buruk di berbagai bidang. Contohnya di bidang pendidikan, jika para siswa ataupun guru yang menyalahgunakan narkoba akibat rusaknya generasi masa depan. Bidang pemerintahan, jika para aparatur menyalahgunakan narkoba, bagaimana mereka akan mengurus negara? Bukankah membuat negara menjadi teratur malah akan merusak tatanan negara? Bidang pertahanan dan keamanan contohnya, jika polisi dan TNI menyalahgunakan narkotika, bagaimana negara ini akan aman jika garda terdepan untuk mengamankan negara ini terdampak efek negatif dari narkotika? Baiklah, terima kasih pada teman-teman yang telah menyampaikan beberapa materi sebelum saya. Di sini saya akan menambahi sedikit soal solusi. Jadi di sini ada 6 solusi pencegahan narkotika. Yang pertama itu ada jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika, kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Yang kedua, mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba. Memilih pergaulan yang baik, dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, seperti berolahraga ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang memberi pengaruh positif baik kepada kita. Yang keempat, selalu ingatkan bahwasanya ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba, apalagi bagi pengedar narkoba, adalah lembaga pemasyarakatan. Yang kelima, gunakan waktu dan tempat yang aman. Jangan keluyuran malam-malam, bersantailah dengan keluarga. Contohnya kayak berkaraoke, piknik, makan dan masak bersama, beres-beres rumah, atau menonton bersama keluarga. Yang terakhir, nomor 6, bila mempunyai masalah, maka carilah jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian. Oke, baiklah kita akan masuk kesimpulan. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Penggunaan narkotika dalam kehidupan sangat dibutuhkan terlebih dalam bidang medis, karena banyak dari obat yang dikonsumsi mengandung narkotika, tapi harus digunakan sesuai anjuran dokter dan tidak berlebihan. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang memiliki akal budi, harus menggunakannya sebaik mungkin dan jangan menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi bahkan sampai merugikan orang lain.
Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.